Engkau telah menebus dan mencucikan kami. Dan hari ini Amin. kami tahu kami layak untuk duduk bersimpuh di kaki Yesus. Yes. Seperti Maria untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu dan pengajaran-Mu Tuhan. Supaya pulang dari tempat ini, kami pulang sebagai manusia baru. Firman-Mu mengoreksi hidup kami. Firman-Mu menuntun hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu menjadi energia buat kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam energia. Udah lupa ya. Karena Alkitab bilang kita tinggal di negeri segala lupa. Maka saya harus mengulang-ulang beberapa kali sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan saudara, 17 Agustus yang lalu saya khotbah tentang energia. Hari ini saya akan lanjutkan dengan part 2, bagian yang kedua dari energia itu sendiri. Saudara, energia, energy resilience. Energi resilience artinya sebuah energi yang tangguh dan berkesinambungan yang tidak hanya sewaktu-waktu tapi terus-menerus ada. That is the energy of the Holy Spirit. Itulah energi daripada Roh Kudus. Nah, saudara, subtemanya berhasil hidup bukan hidup berhasil. Katakan sama-sama, berhasil hidup bukan hidup berhasil. Apa bedanya? Suruh camkan ini baik-baik. Berhasil hidup yaitu kalau kita bisa meraih tujuan Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan. Itu baru kita berhasil hidup. Sekali lagi, berhasil hidup itu jika kita bisa meraih tujuan Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan. Itu kita berhasil hidup. Tapi hidup berhasil adalah jika kita bisa meraih tujuan kita dalam kehidupan ini. Saya ulangi. Berhasil hidup kalau kita mampu meraih tujuan Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan. Kita ngomong sama-sama supaya tidak lupa. Berhasil hidup adalah ketika kita yang telah meraih tujuan Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Nah, hidup berhasil itu kalau kita bisa meraih tujuan kita dalam kehidupan ini. Anda lihat itu bedanya? Sebab banyak orang berfokus untuk hidup berhasil. Mereka tidak peduli apakah yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tujuan Tuhan dalam hidup kita memang untuk membuat kita berhasil. Tapi bukan berhasil karena kuat dan gagah kita. Berhasil karena energia yang Tuhan berikan kepada kita. Dia hidup di dalam kita. Katakan amin. Semua orang bisa berhasil, tetapi hasil yang diraih di luar energi Allah itu sifatnya sementara. Tetapi ketika energia itu ada dalam hidupmu, maka langkah demi langkah engkau akan meraih tujuan Tuhan yang telah memberikan kehidupan ini. Sampai sini bisa paham? Oke? Karena khotbah tentang energia, saya mesti koreksi. Tadi pagi saya khotbahnya kayak slow-slow. Hari ini saya harus energetik. Dan saya berharap saudara menangkap ini juga dengan energetik. Yang mau energetik katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, energi bukan power. Di mana ada energi, di situ ada power. Energi sifatnya seperti orang lari maraton, jangka panjang, ya, resilience. Sementara power hanya dibutuhkan seketika ketika engkau mengangkat beban. Saudara, Pengkhotbah 9 ayat 11 dan 12. Dalam terjemahan New Living Translation, saya convert ke bahasa Indonesia. Dia katakan begini. Pelari yang tercepat tidak selalu menang perlombaan. Prajurit yang terkuat tidak selalu menang dalam pertempuran. Orang yang terampil belum tentu kaya. Orang terpelajar tidak selalu menghadapi kehidupan yang sukses. Setuju nggak ini? Ya. Semuanya ditentukan oleh kebetulan. Kebetulan apa? Ketika engkau berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat dan melakukan hal yang tepat. Saudara, ayat 12
New Living Translation bilang begini, orang tidak pernah bisa memprediksi kapan masa sulit akan datang. Seperti ikan dalam jaring atau burung dalam perangkap. Orang terperangkap dalam tragedi yang datang secara tiba-tiba. Camkanlah ini, inilah kehidupan, that is life. Sebab itu saudara, keberhasilan itu tidak ditentukan oleh kekuatan yang engkau miliki. Melainkan oleh energi ilahi yang ada di dalam dirimu. Saya ulangi. Keberhasilan tidak ditentukan oleh kekuatan yang kau miliki. Sebab yang kau miliki sebentar lagi akan pudar. Tetapi keberhasilan itu ditentukan oleh energi ilahi, the Spirit of God yang ada di dalam diri kita. Saudara, dan dengan demikian kalau energi ada dalam saudara, Anda akan mengerti bahwa hidup berhasil diukur dari apa yang engkau raih dalam hidupmu, tetapi berhasil hidup. Bukan apa yang kau hasilkan untuk hidupmu, melainkan berapa banyak kehidupan yang engkau bangun selama hidupmu. Saya ulangi pelan-pelan ya. Berhasil hidup itu diukur dari apa yang engkau dapat raih dalam hidupmu. Engkau disebut hidup berhasil. Tetapi berhasil hidup itu bukan diukur dari apa yang engkau hasilkan untuk hidupmu. Melainkan berapa banyak kehidupan yang engkau bangun lewat hidupmu. Kira-kira kalimat ini bisa ditangkap? Sederhana tapi sulit. Dibolak-balik kita bisa lihat serupa tapi tak sama. Dan maknanya berbeda sama sekali. Saudara, sebab itu keberhasilan hidup tidak ditentukan oleh kekuatan yang kau miliki. Melainkan oleh energi ilahi yang ada di dalam dirimu. Sebab hidup berhasil diukur dari apa yang dapat engkau raih dalam hidupmu. Tetapi berhasil hidup tidak diukur dari apa yang kau hasilkan untuk hidupmu. Melainkan berapa banyak kehidupan yang engkau bangun selama hidupmu. Amin. Nah, saudara, mari kita lanjut sekarang. Yeremia 9 ayat 3-24 dikatakan begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 yuk. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Yang Tuhan sukai adalah kalau engkau memahami dan mengenal Tuhan. Nah saudara, to know him, kalau engkau berkata engkau mengenal dia, maka engkau pasti akan mengasihi dia. Saya ulangi, orang yang pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saudara, kalau engkau kenal dia, engkau pasti sayang sama dia. Setuju enggak? Nah, apa buktinya tolok ukurnya bahwa engkau mengasihi dia? Matius 22 ayat 37 sampai 30 berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi tidak sampai di situ. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang equivalent dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau berkata aku kenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, engkau sedang berdusta. Saudara, dan ayat 40 berkata pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita hanya bisa melakukannya. Sekali lagi, kalau kita punya energi, resilience, energi yang tangguh, energi yang berkesinambungan, tidak
pernah berakhir. Nah saudara, Roma 14 ayat 8 bilang begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Berapa banyak di sini milik Tuhan? Waktu engkau hidup, engkau milik Tuhan. Waktu engkau mati, engkau milik Tuhan. Untuk memahami ini, kita mesti mengerti tentang sebuah kehidupan. Kehidupan itu bukan sesuatu yang terjadi seketika. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan panjang. Nah saudara, dalam perjalanan ini kadang-kadang saudara, kita lupa bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga kita hidup bukan untuk Tuhan, kita hidup untuk diri kita sendiri. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah kehidupan kekal. Apa yang harus direbut? Apa yang harus direbut? Hidup kekal atau hidup sementara? Kalau engkau mau merebut hidup yang kekal, engkau harus berhasil hidup. Katakan amin. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Untuk apa? Untuk hidup berhasil atau untuk berhasil hidup? Katakan untuk berhasil hidup. Saudara, ingat baik-baik. Untuk berhasil hidup, maka saudara, kita harus hidup untuk Tuhan. Katakan hidup untuk Tuhan. Kalau engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri, engkau mungkin bisa berhasil secara pandangan manusia. Tapi dengar baik. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Enggak ada. Saudara, hidup kekal. Hidup kekal, biarlah itu yang menjadi tujuan hidup kita. Bukan hidup yang sementara. Nah saudara, untuk itu, kalau engkau tidak punya yang namanya energia, kekuatan roh, kekuatan ilahi itu, engkau hanya hidup sewaktu-waktu. Berhasil hari ini, gagal hari esok. Berhasil hari lusa, gagal lagi keesokan harinya. Tidak ada sesuatu yang berkesinambungan. Tapi kalau engkau punya energia, engkau akan selalu berhasil dalam hidupmu. Tidak peduli waktu kamu susah, waktu kamu jatuh, waktu kamu bangkrut, waktu kamu sakit, engkau tetap orang yang berhasil. Katakan amin. Nah, baik saudara yang kasih Tuhan, itulah hidup. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan persaingan. Sebab itu kita harus bijaksana untuk memaknai kehidupan kita dengan benar. Kita harus hidup bijaksana. Hidup ini harus kita jalani dengan bijak. Apapun yang terjadi kita harus hadapi dengan penuh kegembiraan. Dengan ucapan syukur. Dan jangan suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Sebab sekali lagi hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah persaingan. Tahukah saudara bahwa hidup ini seperti kita sedang menumpang di sebuah kereta api yang saya sebut the train of life. Kereta kehidupan. Di dalam kereta kehidupan itu ada banyak gerbong. Di setiap gerbong ada manusia-manusia di dalamnya. Ada kumpulan orang-orang di dalamnya. Dalam perjalanan kereta api itu kita harus melewati banyak stasiun-stasiun. Di setiap stasiun ada yang turun dan ada yang naik. Saudara, dan sepanjang perjalanan kehidupan ini, terkadang kita harus melihat terjadi perubahan-perubahan yang tiba-tiba. Kalau mungkin sana jalan banjir, tiba-tiba ada pengumuman perjalanan dialihkan ke tempat lain, membutuhkan waktu lebih lama lagi. That is life. Itulah kehidupan. Perubahan-perubahan dalam kehidupan ini
harus kita sikapi dengan hati yang bijaksana, bukan dengan gerutu atau bawel. Saudara, dalam perjalanan juga kadang-kadang diwarnai dengan kecelakaan-kecelakaan, accident kecil ataupun accident besar. That is life. Semua itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Katakan hidup adalah perjalanan. Perjalanan dalam sebuah kereta kehidupan. Amin. Nah saudara, waktu kita lahir di muka bumi ini, kita seperti baru naik masuk dalam gerbong kehidupan, di mana kita bertemu dengan papa dan mama kita. Saat itu, saat kita lahir, waktu kita masih kanak-kanak, kita begitu yakin berpikir bahwa kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan orang tua kita. Betul? Tapi Alkitab berkata keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain akan datang. Tapi bumi tetap ada. Pengkhotbah 1 ayat 4. Generasi satu berakhir, generasi yang lain muncul lagi. Tetapi perjalanan kereta itu harus tetap melaju ke depan. Dan tidak pernah mundur ke belakang. Life is a journey in the train of life. Saudara, renungkan ini baik-baik. Nah sekarang, di suatu stasiun tertentu, orang-orang yang kita kasihi, ibu bapak kita akan mengucapkan goodbye, selamat tinggal. Mereka akan turun di stasiun-stasiun tertentu dan meninggalkan kita untuk melanjutkan perjalanan tanpa mereka. Kehilangan orang yang kita kasihi, saudara, itu adalah bagian dari sebuah perjalanan kehidupan ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu, jadilah bijaksana, supaya apapun yang terjadi, engkau berhasil hidup. Bukan hanya mengejar hidup berhasil. Katakan amin. Bapak ibu saudara sekalian, ketika ada yang turun di stasiun tertentu, dengan cara yang sama ada orang lain yang akan naik ke dalam gerbong di mana Anda berada. Anda tidak kenal mereka. Tapi Anda tidak tahu. Bisa saja orang yang baru gabung naik ke gerbong saudara. Mereka akan menjadi penumpang yang sangat spesial dan sangat berarti dalam hidup kita. Mungkin dia menjadi pasangan hidup kita. Ada bersama-sama untuk menjalani kehidupan di dalam satu gerbong. Saudara, mungkin mereka saudara-saudara kita akan menjadi saudara-saudara kita. Menjadi teman-teman kita. Menjadi anak-anak, keponakan, cucu-cucu kita. Semua ada dalam satu gerbong. Dan kita berjalan dalam satu gerbong yang sama-sama. Perjalanan itu akan diwarnai dengan sukacita, duka cita, imajinasi, dan pengharapan. Saudara, tetapi juga kadang-kadang diselingi dengan ucapan selamat tinggal. Dan ucapan selamat berpisah. That is life. Amin. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita punya energia, kita mampu menjadikan kehidupan ini sukses dan penuh makna. Caranya bagaimana? Energia akan memampukan kita untuk melihat semua penumpang dalam gerbong itu dan membangun kehidupan yang baik bersama-sama dengan penumpang yang lain. Saudara, sebab itu hidup ini harus dijalani dengan bijaksana. Penuh kegembiraan, ada ucapan syukur. Dan tidak perlu membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain yang ada dalam satu kereta itu. Supaya apa? Supaya engkau bisa terus menikmati perjalanan itu tanpa iri hati, tanpa jengkel, tanpa geram. Sebab sukses kita terletak bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan semua penumpang yang ada. Bicara tentang gerbong. Secara sederhana gerbong itu bisa menjadi keluarga kita. Suami, istri, dan anak-anak. Dalam skala yang lebih luas lagi, tempat pekerjaan saudara itu ada satu gerbong, banyak penumpang-penumpang teman sekerja di sana. Bisnis saudara.
Di sini kita ada dalam satu gerbong yang sama. Gerbong ini namanya gerbong GBI Tapga. Kita semua ada di sini. Saudara bayangkan, kalau hidup kita ini kita tidak bisa membangun hubungan, menjalin hubungan yang baik. Saudara, maka kita akan menjadi orang yang paling sengsara di situ. Kenapa? Kereta masih berlaju. Engkau suka atau tidak suka, engkau tidak bisa lompat keluar. Saudara yang kasih Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau menjadi lelah, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara, camkan ini baik-baik. Ketika kita ada dalam satu gerbong yang sama, satu komunitas yang sama, satu pergaulan yang sama. Saudara, kita tidak bisa memungkiri. Bahkan ada banyak orang-orang yang kadang-kadang tanpa sadar buat engkau kehilangan damai sejahtera. Kalau engkau sudah kehilangan damai sejahtera, perjalananmu tidak akan indah lagi. Percaya enggak? Lihat mukanya nek. Bagaimana Anda bisa menikmati perjalanan itu? Kalau Anda ada di sana, tetapi hatimu tidak ada damai sejahtera. Damai itu indah. Betapa indahnya kita yang berkumpul bersama-sama. Mazmur 183. Kalau kita diam bersama-sama dengan rukun dalam satu gerbong, entah itu satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi kita lebih menjaga damai dalam hati kita. Maka apapun yang kita hadapi, kita akan alami ini. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kalau tidak ada energia dalam hidupmu, engkau susah untuk menjaga, memelihara damai sejahtera itu. Sebab itu hari ini, pastikan bahwa engkau ingini energia itu senantiasa memenuhi hidup saudara. Katakan amin. Perjalanan ini masih panjang. Biar engkau bisa menikmati tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Lingkungan di mana Tuhan tempatkan engkau. Maka engkau harus memiliki energia. Katakan amin. Saudara, misteri terbesar bagi setiap penumpang adalah kita tidak pernah tahu di stasiun mana kita akan turun. Kita tidak pernah tahu. Tetapi satu demi satu penumpang akan turun. Dan ketika mereka turun akan meninggalkan kursi yang kosong. Akan meninggalkan kekosongan yang begitu dalam. Bahkan kenyataan seringkali terjadi. Ada penumpang yang harus turun begitu tiba-tiba. Meninggalkan kita. Tanpa kita tahu. Tapi waktu kita menyadari. Ternyata kursi mereka sudah kosong. Sebab itu saudara. Jadilah penumpang yang baik. Jadilah penumpang yang selalu mengasihi. Saling memaafkan. Saling memberikan yang terbaik kepada penumpang yang lain. Maka hidupmu akan bermakna. Ketika tiba saatnya bagi engkau untuk turun dan meninggalkan kursimu. Engkau tidak meninggalkan kursi itu kosong. Tetapi ada begitu banyak kenangan yang akan tinggal di dalam gerbong itu. Kenangan-kenangan yang indah. Yang engkau tinggalkan menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi mereka yang masih harus melanjutkan perjalanan. That is life. Life is a journey in the train of life. Saudara, usahakanlah selama kita masih hidup dalam kebersamaan. Usahakanlah agar perjalanan kita dalam kereta kita
semakin lama semakin baik. Berterima kasihlah kepada semua orang yang ada di dalam gerbong itu. Mungkin itu ayahmu, ibumu, anak-anakmu, sahabatmu, siapapun itu juga. Mengucap syukurlah, berterima kasihlah kepada mereka karena engkau telah menjadi salah satu penumpang dalam kereta kehidupan ini. Kolose 4 ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Gunakan waktumu untuk memberi makna yang positif. Untuk mengukir kenangan yang indah di dalam gerbong di mana engkau ada hari ini. Roma 12 ayat 18 berkata sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian. Saudara, engkau menyimpan geram, engkau menyimpan amarah. Itu yang akan menyiksa hidupmu. Dan itu tidak akan membuat hidupmu semakin indah. Sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan engkau. Apapun yang kau sedang hadapi, mungkin tengah-tengah rumah tangga. Ya di tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah pergaulan saudara. Camkan ini baik-baik. Mereka yang di sekelilingmu adalah teman satu gerbong. Katakan amin. Nah saudara, berusahalah untuk membuat hidupmu bermakna buat semua orang. Saudara, saya ingat suatu hari di tahun 1983 di dalam gerbong kehidupanku ada seseorang yang naik di sebuah stasiun kehidupan ini. Seseorang yang tadinya saya tidak kenal. Tetapi ketika saya menjumpai dia dalam gerbong itu, akhirnya saya tahu bahwa Tuhanlah yang telah membawa dia ke dalam gerbong itu. Untuk sebuah tujuan. Yaitu untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan saya. Saudara, dalam kebersamaan ini, hadirlah anak-anak kami di gerbong yang sama. Dan kereta itu tetap melaju. Sementara kereta kehidupan ini melaju, hadirlah menantu-menantu. Hadirlah cucu-cucu saya di gerbong yang sama. Hadirlah keluarga yang baru. Besan, keponakan, ipar, dan semuanya. Muncul. Dan kami menjalani kereta yang sama di gerbong yang sama. Saudara yang kasih Tuhan, banyak suka dan duka kami lewati bersama-sama, terutama kami berdua. Tidak sedikit gerbong kami mengalami goncangan, bergoncang hebat ketika sedang melaju di atas rel yang kurang sempurna. Tapi kami selalu bertekad, kami akan melewatinya bersama-sama. Kalaupun kami harus menangis bersama-sama. Ketika tertawa, kami tertawa bersama-sama. Dan kereta itu terus melaju. Sampai satu ketika, di tanggal 14 Januari yang lalu, di sebuah stasiun kehidupan ini, dia harus berpamitan dengan saya untuk turun terlebih dahulu, meninggalkan saya melanjutkan perjalanan seorang diri dalam gerbong itu. Saya tidak dapat berkata tidak. Saya tidak dapat menghentikan kereta itu. Kereta itu tetap harus melaju. Saudara, dan saya mau berkata ya, di gerbong itu sebenarnya masih banyak penumpang yang lain. Ada anak-anak, ada cucu-cucu, ada sahabat-sahabat, ada jemaat yang begitu banyak. Kita ini ada dalam satu gerbong. Tetapi sebagai seorang yang baru ditinggalkan pada waktu itu, saya melihat seolah-olah gerbong itu lengang, sepi, tidak ada orang.
kosong. Saudara, namun saya temukan pada akhirnya di sebuah kursi di samping saya yang hari itu sudah kosong. Ada begitu banyak kenangan, ada begitu banyak pelajaran yang indah bagi saya dan juga bagi penumpang yang lain, termasuk saudara sekalian. Dia pergi meninggalkan begitu banyak pelajaran, begitu banyak kesaksian hidup. Bahkan sampai pada hari-hari terakhirnya, kami menyaksikan bagaimana dia tetap konsisten untuk terus membuat hidupnya bermakna bagi banyak orang. Beberapa hari yang lalu saya diceritakan oleh ibu dokter, Dr. Herlina. Dia salah satu dokter yang juga melayani bersama-sama dengan COB. Dia juga mengelola sebuah rumah singgah. Dia bilang, Pak, Bapak mungkin tidak tahu. Pada waktu ibu sedang sakit dan dia sakitnya itu sudah makin lama, sudah makin berat. Dr. Herlina konseling sama dia. Bu, gimana Bu ya? Di rumah singgah kami ini kedatangan seorang yang kena HIV. Saya bingung bagaimana saya terima ya. Kalau saya tidak terima dia akan semakin tertolak. Karena dia sudah dibuang sama keluarga. Dibuang oleh masyarakat. Dan sekarang kalau dia mau tinggal di rumah singgah ini. Kalau ketahuan sama pasien yang lain. Orang-orang yang lain. Mereka akan kabur. Mereka semuanya ketakutan. Gimana ya? Lalu Ibu Vera katakan begini. Iya ya. Tapi mereka juga jiwa loh. Kalau kita tolak, siapa yang bisa menerima dia? Tolong, mari kita pikirkan bagaimana caranya. Tapi kita harus tolong. Dia masih berbagi perhatian untuk orang-orang yang sudah terbuang, sudah tersisihkan. Akhirnya mereka berdiskusi dan Ibu Dr. Herlina berkata, kami tidak temukan jalan keluar Pak. Karena ini orang HIV. Ditolong salah, tidak ditolong salah. Ditolong bagaimana kami pun juga bingung. Akhirnya mereka hanya ditolong secara konseling, dikuatkan dan sebagainya. Nah saudara, itulah hati seorang yang sampai pada hari-hari terakhir hidupnya. Dia masih terus berusaha membuat hidupnya bermakna bagi orang lain. Pertanyaannya, kenapa dia bisa demikian? Karena ternyata dia punya energia. Energia yang terus menyala. Kasih, kekuatan, kemampuan ilahi yang terus menyala dalam hidupnya. Membuat dia kuat menghadapi kehidupannya. Kuat menghadapi tantangan hidupnya. Sambil terus berusaha. Selama masih ada di gerbong ini. Dia coba membuat hidupnya tetap bermakna bagi penumpang yang lain. Dan saudara, dia tahu dia akan segera turun dari gerbong itu. Sehingga jauh hari sebelum tiba di stasiun itu, dia menulis sebuah buku dalam buku hariannya, sebuah pesan buat saya dan saya percaya itu buat kita semua. Aku tahu kehilangan itu akan sangat menyakitkan. Tapi yang tersisa itulah kekuatan. Setiap kali saya merenungkan statement ini, membuat saya semakin sadar. Dan hari ini saya mau beritahu saudara, saya jadi mengerti bahwa saya bukan satu-satunya penghuni yang tersisa di gerbong itu. Masih ada kalian semua jemaat. Bersama kita adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk terus melakukan apa yang belum dia selesaikan. Kita ada di gerbong yang sama. Untuk tetap mengasihi orang-orang yang lemah. Kita masih ada di gerbong yang sama. Kereta ini masih harus terus melanjutkan perjalanan. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Halo, energia membuat perjalanan dalam hidup kita. Membuat perjalanan dalam gerbong di mana kita ada.
akan menjadi tempat yang menggairahkan. Tidak peduli seperti apa keadaan kita. Tidak peduli seperti apa orang-orang yang ada di seputar kita. If you have the energia, kalau engkau punya energia itu, maka engkau bisa menikmati setiap detik dalam hidupmu akan menjadi makna bagi orang-orang penumpang seluruh gerbong itu. Energia menjadi hal yang sangat penting. Tepuk tangan yang keras. Oh yes. Saya berdoa, saya cuma mau bilang begini, supaya energia itu, engkau pulang bawa energia itu. Engkau akan lihat hidupmu senantiasa bergairah. Katakan amin. Saudara, dalam gerbong kehidupan itu, tetaplah memikirkan kebaikan. Katakan tetap memikirkan kebaikan. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Maka engkau akan melihat semua orang yang ada di gerbong itu. Penjahat sekalipun engkau melihat dia diciptakan sebagai orang baik. Dan dia punya potensi untuk jadi baik. Kalau engkau berbuat baik. Katakan amin. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang kamu telah terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Kata padaku ini. Ketika saya membaca ini, saya merasa sepertinya dia sedang berbicara kepada kita. Apa yang telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. That is life. Saudara, kalau engkau punya energia dalam hidup saudara, maka ketika engkau menghadapi situasi yang kurang enak, orang-orang yang mengecewakan saudara, engkau mampu untuk menjadikan yang tipis itu khawatir, bukan telinga. Ada banyak orang dalam gerbong itu, telinganya terlalu tipis. Khawatirnya terlalu tebal. Engkau tidak bisa menikmati kehidupan. Energia akan membuat engkau menjadikan yang tipis itu kekhawatiran, bukan telinga. Energia akan memampukan engkau menjadikan yang tebal itu iman, bukan mukamu yang tebal. Ditegur, muka tebal. Kalau engkau punya energia yang akan menjadikan engkau, memampukan engkau untuk menjadikan yang tajam itu adalah hikmat, bukan lidahmu yang tajam. Sehingga setiap perkataanmu melukai kiri, melukai kanan. Engkau tidak bisa menikmati perjalanan ini. Miliki energia. Maka engkau akan membuat yang keras itu adalah semangatmu, bukan kepalamu. Jadi engkau orang keras kepala. Yang keras itu semangat. Jangan kamu yang keras kepala. Dan kita hanya mampu kalau kita punya energia. Anda lihat betapa pentingnya energia itu. Kenapa Tuhan seringkali mempertemukan kita dengan orang-orang yang berkelakuan jelek. Yang membuat kita tidak suka. Kenapa dia tidak pertemukan kita dengan orang-orang yang baik-baik saja. Anda dengar baik. Semua punya tujuan. Dia bawa orang-orang yang kita tidak sukai. Supaya kita belajar memaknai hidup ini dengan bijaksana. Kalau kita berjumpa dengan orang yang jahat. Kita akan melihat itu sebuah proses pembelajaran.
supaya minimal kita tidak seperti orang itu. Amin. Kalau kita jumpa dengan orang yang baik, lihatlah itu sebagai pemberian Tuhan. Supaya kita belajar menghargai, berterima kasih kepada semua orang. Tuhan memproses kita melalui kehidupan yang nyata sehari-hari. Lewat pahit getirnya hidup ini. Supaya kita bisa mengerti hakikat hidup yang sesungguhnya. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bukan persaingan. Hidup ini memang membutuhkan banyak hal. Tetapi energia menyediakan segala hal yang kau perlukan. Sebab itu tetaplah memikirkan yang baik. Sepanjang perjalanan kereta kehidupan ini, penuhilah pikiranmu dengan pikiran yang baik. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itulah manfaat ketika terjadi gesekan-gesekan di dalam gerbong itu. Karena kita saling membutuhkan untuk saling mengasah, menajamkan kita. Saudara, belajarlah ketika kita menyaksikan ada perilaku tidak baik dari orang lain. Belajarlah bagaimana kita harus menyelaraskan kondisi batin kita sendiri. Bukan engkau berusaha untuk membuat orang itu mengerti perasaanmu. Tapi kendalikanlah perasaanmu. Jangan terlalu banyak melihat kepada kesalahan orang lain. Biarlah engkau lebih sering melihat perilakumu terhadap orang lain seperti apa. Maka engkau akan jadi orang yang bijaksana. Saudara, Alkitab berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kalau ada sebuah batu besar, itu jatuh dalam timbunan kapas yang lembut, ringan itu. Lalu batu itu jatuh ke tengah-tengahnya. Anda tahu apa yang akan terjadi? Kapas itu akan membungkus batu itu. Sehingga batu yang keras tidak kelihatan keras. Tapi yang terlihat adalah kelembutan dari kapas itu. Anda lihat batu yang keras. Lalu ada air yang menetes. Airlah yang lembut, lambat laun akan melobangkan batu itu. Sebab itu, mengertilah. Kalau engkau ada dalam satu gerbong yang sama dengan orang-orang yang keras, ketulusanmu dan kasih sayangmu, kelemah lembutanmu akan meluluhkan kekerasan orang itu. Tuhan punya maksud mempertemukan kita dengan pasangan kita, mungkin suami, mungkin istri yang bandel, yang keras kepala. Jangan tinggalkan dia. Tapi layanilah dia dengan kelemah lembutan. Maka engkau akan lihat batu yang keras akan berubah menjadi lembut. Katakan amin. Itulah pelajaran tentang kehidupan dalam kereta ini. Saudara, kalau kita pakai kekerasan untuk menaklukkan kekerasan, kita sama-sama akan menderita kerugian. Ada pepatah lama berkata begini, menang jadi abu, kalah jadi arang, sama-sama rugi. Saudara, saya ingat, saya sudah sering kali cerita ini tapi tidak apa-apa, saya diingatkan Tuhan. Pada tahun 2010 yang lalu, saya dikejutkan dengan 5 orang anak rohani saya yang saya bimbing dari nol. Saya angkat dari minus. Saya bimbing dengan tekun dan penuh kesabaran. Lalu saya mempercayakan cabang-cabang pelayanan. Tapi 1 tahun berlalu. Mereka mengkhianati saya dengan cara yang amat kejam. Mereka usir saya dari gereja yang saya sudah belikan tanah, ada gedungnya, ada peralatan jemaat sudah lengkap, mereka taruh di sana. Mereka usir saya. Kami tidak mau kamu di sini lagi.
Saudara, satu hal yang sangat menyakitkan. Saya butuh waktu lama untuk menghapus kekecewaan itu. Tapi tahukah saudara, sementara saya masih belum pulih, istri saya selalu bilang begini, udahlah kamu kan ngajar, kasihilah musuhmu. Saya bilang, enggak kok, saya sudah tidak ada apa-apa. Bohong kamu bilang tidak ada apa-apa. Kamu pasti masih ingat-ingat. Dalam hati saya, iya benar. Kadang kita ngomong, saya sudah tidak ada apa-apa kok. Tapi di dalam masih penuh dengan apa-apa. Nah saudara, satu hari istri saya pulang dari pasar Mitra. Dia bilang gini, kamu tahu nggak? Tadi di pasar saya ketemu siapa? Siapa? Aku ketemu itu. Si Anu sama istrinya sama anaknya itu ke pasar. Waktu lihat saya, mereka buang muka, mereka menghindar. Ku kejar. Aku tepuk dia. Hei, apa kabarmu? Sehat? Iya, anakmu makin gede ya, lucu ya. Mereka kehilangan gelagapan, gak tahu. Dia bilang apa? Ku peluk dia. Ku peluk, aku tepuk-tepuk. Ya, ku tepuk-tepuk. Terus aku tanya sama anaknya, kamu kelas berapa? Dia rogoh dompet, dia kasih uang sama anaknya. Nih, kamu beli mainan ya, apa yang kamu mau. Saudara, apa yang mereka lakukan? Sama saya masih berbekas, sama dia udah tidak ada bekas sama sekali. Dan dia lakukan itu berulang-ulang kali. Dengan orang-orang yang pernah menyakiti dan ingin menghancurkan suaminya. Dan saya tahu dia lakukan dengan tulus. Itulah seorang yang punya energi ya. Hatinya senantiasa ingin berfokus membuat hidupnya bermakna. Saudara, satu hari salah seorang dari mereka, ini anak-anak pendoa kita yang lama pasti tahu. Sakit, suami istri sakit dan sakitnya udah parah banget. Nah, anak-anak pendoa syafaat ngomong ke istri saya, Bu, ini loh dia lagi sakit, suruh ke dokter lah, gak ada uang. Boleh enggak aku besuk? Enggak, mereka masih enggak mau ketemu ibu. Padahal mereka tuh yang hianati saya, mau didekatin juga enggak mau. Biasa seperti begitu ya. Tahu apa yang dia lakukan? Udah gini. Kamu ambil uang ini, kamu antar, jangan bilang dari ibu. Antar, bawa mereka ke rumah sakit. Dan itu dilakukan. Saudara, inilah hati seorang Ibu Vera. Penuh dengan kebajikan. Dan dia tidak peduli apa yang diperlakukan orang lain. Dia tahu hidup ini sementara. Satu saat kita akan meninggalkan gerbong kita juga. Biarlah kita tidak meninggalkan kursi yang kosong. Tetapi kenangan-kenangan yang memberikan pelajaran yang indah. Katakan amin. Dia punya prinsip, kita harus lebih banyak mengingat kesalahan yang pernah kita buat bagi orang lain. Supaya kita tidak mengulanginya. Dan kita harus lebih banyak mengingat kebaikan orang pada kita. Supaya kita akan tetap menghargainya. Jangan ingat-ingat kesalahan orang kepada kita. Tapi jangan juga terlalu banyak mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Kita pasti akan kecewa. Tetapi teruslah berbuat kebajikan. Meskipun tidak semua orang dapat melihat kebajikan kita. That is life. Yang membuat hidup ini bermakna. Dan bisa dinikmati dalam kondisi apapun juga. Miliki energi ya. Tetaplah memikirkan yang baik. Yang terakhir, tetaplah berbuat kebaikan. Katakan tetaplah berbuat kebaikan. Efesus 6 ayat 8 berkata, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, tidak terkecuali. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya. Dari siapa? Dari Tuhan. Tetaplah berbuat kebaikan. Katakan amin.
akar dari sebuah pohon itu tidak pernah bertanya-tanya begini. Hidup ini tidak adil. Kapan aku bisa menjadi daun yang hijau? Supaya aku bisa menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Kenapa aku hanya di dalam tanah pengap? Saudara, akar tidak pernah berkata atau berpikir, kapan aku akan jadi sekuntum bunga yang dipuji dan dikagumi orang, kapan? Dia tidak pernah berpikir kapan dia akan menjadi pucuk pohon yang tinggi, supaya dia bisa menikmati panorama yang indah di sekelilingnya. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Karena akar itu tahu bahwa dia adalah penopang utama sebuah pohon, sekalipun dia tidak terlihat. Akar itu yakin bahwa satu saat baik batang, bunga, dan daun, dan bagian-bagian pohon yang lainnya akhirnya akan sadar bahwa kalau selama ini mereka ada, itu karena ada aku, sang akar, yang selalu dengan setia mensupport semua kebutuhan mereka. Akar itu bisa bangga satu kali kelak dan tersenyum bahwa selama ini dia sudah bisa melakukan yang terbaik untuk pohon, bagian-bagian pohon yang lainnya. Saya percaya menjelang Vera Limarjo House of Mercy itu selesai, saudara, Ibu Vera di sisi Tuhan, dia akan sangat senang. Karena banyak hal yang dia lakukan tanpa kita ketahui. Tapi setelah dia meninggalkan gerbong ini, semua tersingkap. Dan dia bisa berbangga hati di hadapan Tuhan. Setiap kali saya berdoa sama Tuhan untuk apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kadang-kadang waktu saya ke kuburan, saya tidak bercerita dengan rohnya. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, aku tidak bisa bicara sama dia tidak bisa dengar suaraku, aku juga tidak bisa dengar suaranya. Tapi satu hal yang aku tahu, Roh Kudus ada di sini. Karena dia menyertai aku kemanapun aku pergi. Jadi saya selalu bilang, Roh Kudus, aku titip pesan ya buat istriku. Semua yang saya lakukan bersama-sama dengan jemaat, melanjutkan pelayanan yang memperhatikan orang-orang susah. Saya kasih tahu, Roh Kudus, tolong ya, sampaikan kepadanya. Kita sudah lakukan ini. Saudara, terakhir saya bilang gini, Roh Kudus, tolong sampaikan, Vera Limarjo House of Mercy sebentar lagi akan selesai. Saudara, saya percaya, waktu saya doa demikian, Roh Kudus sampaikan kepadanya, bagaimana dia tidak tersenyum. Dia yang adalah akar, tidak banyak dilihat, tidak banyak diketahui orang. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini, saya percaya itu adalah sebuah kemenangan. Matius 6 ayat 6b berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, bulan November tanggal 19, tepat hari anniversary kami, itu kita akan meresmikan Vera Limarjo House of Mercy. Sudah selesai semuanya. Saya mengundang saudara yang mau hadir, boleh hadir ke sana. Dan itu akan di launching, didoakan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko dan Ibu Hermin akan datang. Dan tanggal yang sama, tanggal 19 November, bukan hanya hari anniversary kami, tapi juga hari anniversary dari Pak Niko dan istrinya. Hari itu kita akan isi dengan meresmikan Vera Limarjo House of Mercy. Anda boleh datang, boleh lihat, saksikan bahwa apa yang selama ini Anda lakukan, ikut menabur di dalamnya, itu semuanya larinya ke tempat itu. Saya tidak ambil sepeser pun,
Bahkan setiap saat saya juga masih terus apa yang saya miliki. Saya tahu itu adalah sebuah pekerjaan yang memang harus kita lanjutkan bersama-sama. Doa saya, Tuhan, menyelesaikan bangunan adalah satu hal yang tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana supaya ini, terutama dapur umum, itu terus kita kasih makan orang secara terus menerus. Tuhan, berikan aku hikmat, Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika saya berdoa, Roh Kudus ingatkan saya begini. Coba kamu lihat, ada berapa banyak jumlah jemaat di rayon 10. Saya bilang, Tuhan, ada sekitar 21.000 jemaat. Oke. Katakanlah separuh dari mereka, 10.000. Mau berkomitmen. Sebulan sekali dia ikut menyumbang 1 nasi bungkus buat 1 orang. Sebulan sekali. Harganya 12.000 sampai 15.000 1 bungkus. Sebulan sekali. Apakah itu kira-kira berat buat jemaatku? Saya bilang rasanya tidak berat, Tuhan. Sampaikan sama mereka. Waktu saya kalkulasi, kalau kita bisa ambil komitmen ini, berbagi dengan orang-orang lemah, berbagi dengan orang-orang susah, 1 bungkus nasi 1 bulan. Saya mau tanya, berat enggak buat saudara? Siapa yang bilang berat, angkat tangan. Yang bilang tidak berat, lambaikan tangan saudara. Maka kita setiap bulan bisa memberi, setiap hari bisa memberi makan 300 sampai 500 orang. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau energia itu ada di dalam saya dan ada di dalam kamu, bersama-sama kita akan melakukan hidup kita bermakna buat orang lain. Yang mau katakan amin. Dan saya yakin di sini kan enggak mungkin ada orang yang sudah diberkati dia bilang, oh ya nggak apa-apa, kalau saya sih ya gaji saya 100 juta sebulan, jadi saya enggak berat lah 1 bungkus nasi, saya kira enggak mungkin lah. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan kasih saya hikmat ini, saya tahu, saya hanya berpikir bagaimana menyelesaikan bangunannya. Untuk selanjutnya kita akan selesaikan bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang. Yang mau katakan amin. Caranya bagaimana? Saya masih minta hikmat Tuhan. Tapi saya percaya kalau Anda nangkap ini, jadikan hidupmu bermakna. Kita ada di gerbong yang sama. Kereta tetap melaju. Kita tidak tahu siapa yang akan turun duluan. Kita tidak tahu siapa yang akan naik kemudian. Tapi semua yang ada dalam gerbong itu. Supaya kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Yang mengerti sama-sama katakan. Amin, amin. Tundukkan kepala saudara. Bapa Sorgawi. Betapa kami membutuhkan energia itu. Yang terus ada di dalam diri kami. Karena hidup ini akan terus berjalan. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya sewaktu-waktu kami kuat. Tapi kami mau, kami tetap kuat menghadapi dan membuat kehidupan ini terus bermakna sampai Tuhan Yesus datang. Firman sudah hamba-Mu sampaikan. Dan aku berdoa, kiranya energi dari sorga itu turun saat ini. Kepada setiap jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka yang sudah Engkau ajar, mereka tidak hanya jadi pendengar, tapi mereka akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk gerbong yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami ada dalam sebuah gerbong. Dengan satu tujuan tertentu. Hamba berdoa biarlah gerbong kami ini. Di dalamnya ada api energi ilahi. Yes, amen. Yang akan terus memampukan kami.
untuk saling berbagi, saling menerima, saling memaafkan, saling menopang satu dengan yang lain. Sampai kami tiba di tempat tujuan. Thank you Jesus. Biarlah hikmat-Mu melanjutkan pelajaran ini buat kami semuanya. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang hanya egois memikirkan diri sendiri. Berikan kepada kami the spirit of giver. Roh yang suka memberi. Sebab kami tahu Roh Kudus yang ada di dalam kami adalah roh yang suka memberi. Roh kebajikan ada di dalam kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen.